Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul The Debt Collector. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya di tempat latihan bela dirinya. Untuk membayar hutangnya yang membengkak itu, dia meminta bantuan kepada rekannya untuk menjadikannya sebagai penagih hutang. Lantas, dari pekerjaannya sebagai penagih hutang, dia pun berusaha untuk bisa menyelesaikan setiap misinya yang hampir merenggut nyawanya setiap hari. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Franz yang berasal dari Inggris. Dia dikenal sebagai seorang pemilik padepokan bela diri Jiu-Jitsu. Sayangnya saat ini padepokan tersebut sepi yang menyebabkan Franz mengalami masalah keuangan. Suatu hari terlihat 3 anggota mafia yang berjalan dengan sikap arogan. Mereka memasuki padepokan yang ternyata dimiliki oleh Franz. Niat mereka adalah untuk membeli padepokan tersebut meskipun padepokan saat itu sepi. Franz menolak tawaran mereka. Ketika mereka berbicara, tanpa izin mereka bahkan naik ke atas karpet latihan tanpa melepas sepatu mereka. Akhirnya, Franz memberikan tantangan kepada mereka untuk bertarung 3 lawan 1. Jika mereka mampu mengalahkannya, ia akan setuju untuk menjual padepokannya kepada mereka. Namun jika mereka kalah, mereka harus meninggalkan padepokan dan dilarang untuk kembali. Mereka menerima tantangan tersebut dan pertarungan sengit dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Franz pun dimulai. Franz dengan mudah mengatasi 3 anggota mafia tersebut, bahkan mereka akhirnya terpaksa pingsan selama beberapa jam. Pada saat mereka akhirnya sadar dari pingsannya, mereka segera meninggalkan padepokan Franz dan berjanji untuk tidak lagi mengganggunya. Setelah insiden itu, Franz bertemu dengan seorang temannya bernama Alex. Terungkap bahwa Alex adalah seorang penagih utang profesional yang tengah menghadapi kesulitan finansial. Franz memohon kepada Alex untuk memberinya pekerjaan sebagai penagih utang. Meskipun pekerjaan tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi. Awalnya Alex menolak karena pekerjaan itu sangat berbahaya. Namun Franz menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan saat ini karena padepokan yang ia kelola sangat sepi. Dengan rasa enggan, akhirnya Alex memberikan kartu nama bosnya yang bisa membantu Franz memulai karir sebagai penagih hutang. Setelah Franz mulai bekerja di kantor penagih hutang, ia selalu memasuki gedung melalui pintu belakang. Kebiasaan ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa Franz sudah 3 bulan tidak membayar sewa tempat tinggalnya. Dan ia takut bertemu dengan pemilik kontrakan karena tunggakan sewanya. Singkat cerita, Franz bertemu dengan bosnya Alex yang bernama Tommy. Tommy sudah mengetahui tujuan pertemuan Franz dan bertanya tentang latar belakangnya. Franz menjelaskan bahwa ia adalah mantan pasukan Inggris yang berpengalaman di medan tempur dan juga ahli dalam bela diri Jiu-Jitsu. Mendengar latar belakang yang mengesankan itu, Tommy dengan cepat menyetujui Franz untuk bekerja bersamanya. Keesokan harinya, Franz memulai pekerjaannya dengan berpenampilan seperti seorang bos kantoran. Setelah mendapatkan data-data orang yang akan ditagih, Franz bertemu dengan mitra kerjanya, Sue. Setelah itu, Franz mengeluarkan daftar nama orang yang akan mereka datangi. Dan orang pertama dalam daftar itu adalah Oliver. Di samping nama peminjam uang terdapat angka peringkat, dan Oliver memiliki peringkat 10. Dijelaskan bahwa peringkat ini mengindikasikan tingkat kesulitan dalam menagih. Dimulai dari peringkat 10 yang paling mudah hingga peringkat 1 yang paling sulit. Setelah persiapan selesai, Franz dan Sue berangkat menuju alamat Oliver, si peminjam uang yang belum membayar cicilan. Setibanya di sana, mereka dengan sopan mengetuk pintu rumah Oliver. Oliver sendiri merasa sangat takut setelah menyadari bahwa Sue datang, menandakan bahwa Sue memiliki reputasi yang cukup kejam di kalangan para peminjam uang.
Oliver dan temannya kemudian meraih sebuah pistol dan bersembunyi di belakang pintu. Sebelum itu, Oliver menyuruh teman perempuannya untuk membuka pintu depan dan mencegah Sue dan Franz masuk ke dalam. Meskipun rencananya gagal, Oliver dan temannya berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Franz yang masih pemula dalam pekerjaan ini segera mengejar mereka dengan berlari, sementara Sue mengejar mereka menggunakan mobil. Setelah itu Sue memerintahkan Franz untuk mengejar Oliver. Target utama mereka, Oliver sendiri berhasil menghentikan mobil warga dan berusaha melarikan diri. Tetapi Franz berhasil mencegatnya dan menghentikannya. Pada akhirnya tugas pertama mereka berhasil diselesaikan, karena Oliver memiliki peringkat 10. Franz hanya perlu memberinya pelajaran agar tidak lagi menunggak. Setelah itu mereka melanjutkan untuk menagih target berikutnya, yaitu seorang bernama Harvey yang berhutang sebesar $300.000. Harvey memiliki peringkat 5 yang berarti tugas ini akan lebih sulit dibandingkan dengan menagih Oliver sebelumnya. Di sini Franz sempat mengeluh karena peringkat 10 yang seharusnya paling mudah ternyata hampir merenggut nyawanya dengan tembakan dan upaya pembunuhan melalui mobil. Namun tantangan semakin tinggi dengan peringkat 5, apalagi peringkat 1 Franz bertanya-tanya. Sue menjawab bahwa itulah realitas dunia penagih hutang. Setelah itu mereka memasuki kantor Harvey dan menanyakan keberadaan Harvey kepada salah satu pegawainya. Tak lama kemudian muncul seorang pria besar yang merupakan pengawal Harvey. Akhirnya Franz terlibat dalam duel dengan pengawal tersebut. Sementara Franz bertarung, Sue masuk ke dalam ruangan untuk menghadapi Harvey dan menjaga agar dia tidak melarikan diri. Pertarungan sengit pun berlangsung di antara mereka. Si pengawal yang sebelumnya ingin membantu melumpuhkan Franz dan Sue akhirnya juga dikalahkan dalam pertarungan. Di tengah peristiwa ini, Harvey mencoba untuk menawarkan pembayaran separuh dari hutangnya, asalkan mereka tidak menagihnya lagi. Meskipun Harvey berada dalam peringkat 5, Franz dan Sue menolak tawaran tersebut karena mereka adalah orang yang jujur dan berprinsip. Sesuai dengan peringkat 5, Harvey harus menerima konsekuensinya dengan patah kakinya. Kemudian, saat Sue dan Franz duduk dalam mobil, Franz kembali mengeluh mengenai pengalaman baru-baru ini. Sue merespon keluhan Franz dengan menunjukkan poster yang memiliki gambar dirinya. Ternyata Sue dulunya adalah seorang aktor. Namun, karena mengalami kebangkrutan, dia terpaksa bekerja sebagai penagih hutang. Kemudian tugas selanjutnya adalah menagih seseorang bernama Gordon yang memiliki peringkat 2. Setibanya di sana, Sue memberikan saran bijak. Ciptakan suasana panas lalu ambil uangnya. Di lokasi ini mereka bertemu dengan anak buah Gordon yang terlihat kuat dan sesuai dengan nasihat Sue. Situasi menjadi tegang dan akhirnya berubah menjadi baku hantam. Sementara itu Sue masuk ke dalam untuk menemui Gordon yang saat itu bersama pacarnya. Sue segera mengajukan permintaan kepada Gordon agar membayar hutangnya sebesar $40.000. Sue memerintahkan Franz untuk membawa Gordon ke brankas guna mengambil uang yang harusnya dibayarnya. Namun Gordon mencoba untuk menyuap Franz agar tidak menagihnya dan hanya membayar sejumlah cicilan. Franz menolak tawaran Gordon dan menginginkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Karena Gordon terus mengeluh, Franz akhirnya memukulnya. Ketika mereka membuka brankas, ternyata terdapat uang ratusan ribu dolar di dalamnya. Padahal utangnya hanya $40.000 saja. Hal ini mengindikasikan bahwa Gordon sebenarnya tidak berniat untuk membayar hutangnya. Di tengah situasi ini, pacar Gordon justru mengajak Sue untuk berpartisipasi dalam sebuah acara budaya. Tanpa ragu Sue menerima tawaran tersebut karena kesempatan emas tidak bisa dilewatkan begitu saja. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari rumah Gordon dengan hasil yang telah diperoleh, mereka tiba-tiba dihadang kembali oleh anak buah Gordon bersama teman-temannya. Sue dan Franz keluar untuk menghadapinya. Gaya bertarung Sue terlihat menggunakan teknik tinju, sementara Franz menggunakan teknik penggulat MMA. Setelah mengatasi situasi tersebut, mereka pulang ke rumah masing-masing. Franz merasa pegal-pegal karena sebagian besar bertarung dalam pertarungan tersebut. Berbeda dengan Sue. Esok harinya Franz dan Sue pergi ke sebuah bar di mana para wanita menari dengan gaya seksi. Franz yang tidak terbiasa dengan suasana seperti itu merasa kagum melihat penampilan mereka. Ternyata mereka datang ke sana untuk bertemu dengan bos mereka, yaitu Tommy.
Mereka menyerahkan uang tagihan dari tugas sebelumnya kepada Tommy. Tommy merasa puas dengan kinerja mereka. Dia juga mengabarkan bahwa Harvey yang kakinya dipatahkan sebelumnya telah melunasi semua hutangnya. Setelah itu mereka dibawa Tommy untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Amanda. Kemudian mereka masuk dan bertemulah dengan orang yang mereka maksud. Orang tersebut bernama Barbosa. Barbosa meminta kepada Tommy untuk menangkap seorang pria Irlandia bernama Connor. Karena Connor telah mencuri uangnya saat dirinya masih bekerja menjadi anak buahnya Barbosa. Tak lama Amanda yang merupakan pacar Barbosa dan wanita-wanita lain pergi dari tempat tersebut. Mereka seperti tidak mau mendengar pembicaraan itu. Setelah saling menyepakati, Barbosa memberikan alamat terakhir tempat targetnya bekerja. Lantas pada hari itu juga, Sue dan Friends langsung bergegas mencari keberadaan Connor. Mereka berencana langsung mendatangi alamat terakhir Connor bekerja. Ternyata alamat yang diberikan Barbosa itu tertuju ke sebuah bar. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan si pemilik bar. Di sini si pemilik bar mengatakan kalau hari ini adalah hari libur dan bar tersebut sedang tutup. Bahkan si pemilik bar itu juga langsung mengusir Sue dan Friends dari tempatnya. Namun Sue langsung menghajarnya. Pemilik bar itu berteriak memanggil pengawalnya. Saat itu juga Friends berduel dengan si pengawal. Sementara Sue menginterogasi si pemilik bar, ia bertanya di mana keberadaan Connor. Namun orang ini tetap tidak mau memberitahukannya, ia hanya mengatakan kalau Connor telah berhenti di tempatnya sekitar 2 bulan yang lalu. Di sisi lain, Friends terus berduel dengan si pengawal, hingga pada akhirnya Friends berhasil mengalahkannya. Kemudian Friends dan Sue mengancam akan menghabisi pemilik bar jika masih tetap ingin bungkam. Akhirnya si pemilik bar yang tidak mau mati sia-sia mengatakan kalau salah satu teman kantor yang bernama Dicky pasti mengetahuinya. Si pemilik bar juga memberikan alamat Dicky kepada mereka. Dengan segera mereka langsung menuju ke kediaman Dicky. Lantas saat berhasil menemukannya, Sue menghajar salah satu dari mereka untuk menanyakan yang mana Dicky. Setelah bertemu dengan Dicky, Sue langsung mengintimidasi agar Dicky bicara di mana Connor saat ini. Lantas ketika mendengar nama Connor, Dicky sedikit terkejut karena sepengetahuannya Connor adalah orang yang sangat baik. Bahkan dia sekarang juga merawat seorang anak kecil sendirian. Dicky mengatakan kalau mereka pasti diutus oleh Barbosa. Dicky berkata kalau Barbosa lah yang harus mereka habisi. Sue dan Friends tetap tidak menghiraukan perkataan Dicky karena yang mereka tahu kalau Connor adalah pencuri uang Barbosa. Setelah berhasil mendesak Dicky, akhirnya Dicky mengatakan kalau Connor kini ada bersama seorang wanita bernama Sandy yang tinggal di pinggiran kota. Saat itu juga mereka bergegas untuk mencari Sandy. Sesampainya di sana, Friends mengetuk pintu itu dengan sangat sopan. Namun saat dibuka, Friends langsung menghajar seorang pria. Tak lama keluarlah seorang wanita, yakni Sandy yang saat ini sedang mereka cari. Sue langsung bertanya dengan kasar di mana Connor berada. Friends meminta Sue untuk tidak berbuat kasar kepada seorang wanita. Namun Friends juga terkena tendangan di bijinya. Di sini Sandy mengatakan kalau Connor adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti semua orang. Dia juga adalah orang yang sangat penuh dengan kasih sayang. Sandy memberitahukan kalau orang yang mengetahui Connor di mana hanyalah Amanda, yang di mana Amanda adalah pacar Barbosa sendiri. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pekerjaannya esok hari. Kemudian besok paginya, Friends dan Sue sudah berada di suatu tempat untuk mengintai Amanda. Di sini Friends bertanya kepada Sue, kenapa Sue bisa sekuat dan setegar ini dengan menjadi debt collector sampai puluhan tahun. Sementara dirinya yang baru saja beberapa hari bekerja sudah seperti orang yang sekarat. Sue menjelaskan kalau ia bekerja seperti ini setelah anak semata wayangnya meninggal karena mengidap leukemia, sementara istrinya pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah itu tak lama Friends melihat Amanda yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Sontak Sue dan Friends langsung mengikuti kemanapun Amanda pergi. Setelah beberapa lama mengikuti Amanda, akhirnya Amanda turun dari mobil kemudian berjalan ke sebuah apartemen. Namun karena pintu apartemen itu tak kunjung dibuka, Amanda menyebut kata Irlandia sialan. Dia juga mengatakan saat ini hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar teriakan itu, Friends dan Sue menyangka kalau Connor pasti berada di sana. Di sini mereka bertanya kepada Amanda di apartemen nomor berapakah Connor tinggal. Jika Amanda tidak mau memberitahunya, mereka akan melaporkan kepada Barbosa kalau selama ini Amanda sering bertemu dengan Connor. Merasa ketakutan, Amanda memberitahukan nomor apartemen Connor kepada mereka.
Lantas, tak ingin banyak lama, mereka pun langsung menuju ke apartemen Connor. Kemudian, saat ingin mengintimidasi Connor, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang merupakan anak Connor. Connor yang tidak mau membuat anaknya bersedih, ia mengatakan kepada si anak kalau Franz dan Sue adalah teman-temannya. Sue juga pernah kehilangan seorang anak. Dia tidak tega jika melihat anak-anak bersedih. Lantas dia mengatakan kalau mereka sedang bermain petak umpet. Sue menyuruh anak Connor untuk cepat-cepat bersembunyi. Setelah itu Sue bertanya tentang masalah Connor dengan Barbossa. Di sini akhirnya Connor menceritakan semuanya kalau dulu dia merupakan pekerja di sebuah klub malam milik Barbossa. Saat itu Connor saling jatuh cinta kepada wanita penari di klub malam tersebut yang bernama Trista. Hingga akhirnya Trista mengandung anak Connor. Sayangnya saat itu Barbossa juga menyukai Trista bahkan ketika Trista hamil besar anak Connor. Barbossa tega menikamnya hingga mengharuskan Trista dibawa ke rumah sakit. Namun sayang nyawa Trista tidak tertolong. Sementara anak dalam kandungannya berhasil selamat, yaitu anak kecil yang kita lihat tadi. Mendengar hal tersebut, Sue dan Franz tidak tega jika harus memberikan Connor kepada Barbossa. Karena jika hal itu dilakukan, maka Barbossa pasti menghabiskan Connor dan anaknya. Sehingga Franz menyuruh Connor untuk segera pergi sejauh mungkin bersama anaknya. Setelah itu mereka pergi dari kamar tersebut. Di bawah mereka bertemu kembali dengan Amanda. Amanda mengatakan kalau saat ini Barbossa dan anak buahnya sedang menuju ke kamar Connor. Barbossa akan membunuh Connor dan anaknya, lalu mengkambing hitamkan pembunuhan itu kepada Sue dan Franz. Mendengar hal tersebut, mereka berdua bergegas kembali untuk menyelamatkan Connor dan anaknya. Setibanya di atas sana, sudah banyak sekali anak buah Barbossa. Namun Franz meyakinkan Sue jika yang saat ini mereka lakukan adalah hal terbaik. Bahkan, Alex yang merupakan sahabat baik Franz ternyata mengkhianatinya saat itu. Alex hendak menghabisi Franz dan Sue. Beruntung Franz lebih dulu menembaknya, kemudian terjadi peperangan antara mereka. Tapi sayangnya di sini Sue harus tertembak oleh anak buah Barbossa. Sedangkan Franz berhasil menghabisi mereka, namun Franz juga menerima tembakan beberapa kali. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Franz berusaha keluar, lalu tak lama Tommy datang dengan anak buahnya. Ternyata Tommy sudah mengetahui kalau Barbossa telah menjebak timnya. Saat itu juga Tommy langsung menghabisi Barbossa. Tak berselang lama, para polisi datang ke tempat tersebut. Tentunya Franz berusaha untuk pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil. Namun karena sudah mengeluarkan banyak darah, ia pun pingsan. Sementara di akhir cerita, kini terlihat tinggal Connor dan anaknya yang sedang makan malam bersama. Kemudian kita lanjut kepada sequel yang kedua. Scene diawali diperlihatkan sekelompok preman desa yang berniat untuk mengadakan bentrok di dalam sebuah bar. Tanpa sengaja, mereka mengganggu makan siang seorang pria yang dikenal sebagai Franz Martin. Martin yang merupakan penjaga bar tempat tersebut dengan cepat berusaha untuk menghentikan kekerasan. Tetapi sayangnya ia justru dilecehkan dan diundang untuk berkelahi. Pertempuran tak terelakkan antara Martin dan para preman pun meletus. Martin yang sebelumnya adalah anggota pasukan Inggris dengan mudah mengatasi para preman itu. Namun dampak keributan tersebut menyebabkan pemilik bar memutuskan untuk memberhentikan Martin. Di luar bar, Martin bertemu dengan sahabatnya bernama Sue. Martin merasa terkejut karena di sequel sebelumnya Sue sudah pernah terluka parah akibat tembakan dari musuhnya yang bernama Barbossa. Selanjutnya Martin dan Sue terlihat tengah berbincang-bincang di sebuah kafe. Di sini Martin bertanya mengapa Sue bisa selamat dari insiden tersebut. Sue menjelaskan bahwa Tommy, bos rekan dari masa lalu, telah menyelamatkannya. Tujuan sebenarnya dari kunjungan Sue kepada Martin adalah untuk mengajaknya bergabung sebagai penagih utang atau debt collector bagi kelompok mafia. Dengan harapan Martin bisa membantu dalam mengumpulkan utang-utang yang belum dibayar kepada para mafia tersebut. Martin masih terhantui oleh trauma dari pekerjaan sebelumnya. Dengan cepat menolak tawaran itu. Namun upaya bujukan terus dilakukan oleh Sue. Dia meyakinkan Martin bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan 3 orang yang harus ditagih utangnya. Dan gaji yang ditawarkan oleh bos mereka sangat besar. Terjebak dalam masalah keuangan, Martin pada akhirnya setuju untuk kembali bekerja sebagai penagih utang untuk kelompok mafia. Setelah memutuskan demikian, mereka bersiap untuk menjalankan tugas mereka. Saat di tempat parkir, Sue melihat sebuah mobil hitam yang mencurigakan. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Sue memberikan daftar tagihan yang harus mereka tagih.
Rencananya mereka akan memulai dari lokasi yang paling jauh. Su juga menceritakan tentang orang pertama yang akan mereka temui, seorang wanita bernama Malris. Wanita ini dikenal sebagai mafia Ukraina yang cerdas dan tidak segan untuk melakukan pembunuhan. Yang mengejutkan, Malris ternyata merupakan mantan pacar Su. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika mereka harus mengisi bensin. Ternyata mobil hitam yang sebelumnya dilihat oleh Su terus mengikuti mereka. Martin yang penasaran mencoba mendekati mobil tersebut, hanya untuk menemukan bahwa di dalamnya ada sepasang kembar berkulit hitam yang bersenjata. Martin yang ingin menghindari masalah segera kembali ke mobil dan menceritakan insiden tersebut kepada Su. Su sebenarnya sudah menyadari bahwa kembar itu sering mengikuti mereka. Namun dia memilih untuk mengabaikannya dan menduga bahwa mereka mungkin merupakan agen yang dikirim oleh bos mereka. Kemudian, Su dan Martin melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di klub yang dimiliki oleh Malris. Begitu mereka memasuki klub, mereka disambut oleh anggota-anggota kelompok Malris. Mereka diarahkan menuju ruang di mana Malris berada. Pertemuan dengan Malris yang kini tampak lebih tua dari masa lalu, berlangsung tanpa basa-basi. Su dan Martin dengan jelas menyatakan tujuan mereka datang. Di sisi lain, Malris juga telah menyiapkan sejumlah uang untuk membayar hutang yang harus ditagih oleh Su dan Martin. Pada akhirnya, semua berjalan lancar di pertemuan tersebut. Ketika mereka melanjutkan tugas mereka, mobil mereka tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil lain. Ternyata, pengemudi mobil tersebut adalah anak buah Malris yang mencoba mengambil kembali uang yang telah mereka bayarkan. Konflik fisik pun tak terelakkan dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Malris tersebut, Martin sedikit menggoda Su karena telinga Su tampaknya terkena pukulan dari seorang wanita selama baku hantam tersebut. Tak lama kemudian mereka dihadang oleh kembar berkulit hitam lagi. Kembar tersebut terkesan oleh kemampuan bertarung Su dan Martin dalam pertempuran sebelumnya. Setelah kembar tersebut pergi, Martin mengusulkan untuk beristirahat dan menginap di sebuah motel. Awalnya, Su enggan dan ingin menyelesaikan semua tugas pada hari itu juga. Namun Martin dengan tegas menyatakan bahwa mereka bukanlah robot dan juga membutuhkan istirahat. Meskipun awalnya enggan, akhirnya Su menyetujui ide tersebut setelah Martin terus membujuknya. Ketika berada di motel, Su menghubungi bosnya, Tommy. Ternyata Tommy sedang dalam keadaan disandra oleh sekelompok orang. Su pun bertanya tentang keadaan Tommy yang menjawab bahwa dia baik-baik saja meskipun dalam ancaman. Su kemudian bertanya mengenai identitas kembar berkulit hitam yang selalu mengikuti mereka. Tommy menjelaskan bahwa kembar tersebut dikirim untuk mengawasi Su dan Martin agar uang tagihan yang diterima tidak dibawa kabur. Keesokan harinya mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah tiba di tempat tujuan, Su memberitahu bahwa orang yang mereka harus datangi kali ini adalah Esteban Madrid yang memiliki hutang sekitar $90.000. Mereka segera memasuki klub untuk menemui Esteban Madrid. Setelah masuk, Su mulai memukul samsak di dalam klub sambil berkata bahwa dulu ia pernah menjadi juara tinju. Tiba-tiba anak buah Esteban Madrid datang dan menginstruksikan mereka untuk pergi. Namun Su tetap ingin bertemu dengan Esteban Madrid. Akhirnya mereka berdua diperkenalkan kepada Esteban Madrid yang ternyata adalah pelatih petinju handal di klub tersebut. Su dan Martin dengan jelas menyatakan tujuan mereka datang, yaitu untuk menagih hutang. Namun Esteban Madrid membantah memiliki hutang. Tiba-tiba petinju andalan Esteban Madrid yang bernama Safar datang. Safar mengajukan tantangan menyatakan bahwa salah satu di antara Su dan Martin harus bertarung melawan dia di ring tinju. Meskipun terpaksa, Su setuju untuk bertarung. Namun pertarungan tersebut berakhir cepat saat Su mengalami pukulan KO. Kemudian giliran Martin yang menantang Safar. Namun dia kesulitan menghadapi pukulan Safar dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kaki untuk menyerang Safar karena sudah kewalahan. Martin berpura-pura meminta maaf, tetapi tiba-tiba menyerang dengan pukulan. Tak berapa lama kemudian Martin kembali menggunakan kaki untuk menyerang Safar. Bahkan tangan Safar patah akibat serangan tersebut. Merasa bahwa Safar telah mengkhianati dirinya, teman-teman Safar segera naik ke atas ring untuk memberikan balasan kepada Martin. Namun situasi berubah ketika Esteban Madrid mendekati mereka sambil membawa senjata. Beruntungnya senjata itu berhasil direbut oleh Su.
Su dengan tegas mengancam para hadirin agar menghentikan pemukulan terhadap Martin. Pada akhirnya, Esteban Madrid menyerah dan akhirnya memberikan uangnya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Saat itulah Martin dan Su segera pergi dari lokasi tersebut. Setelah mengemudi beberapa lama, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah warteg. Saat itu mereka didekati oleh pasangan kembar. Pasangan kembar tersebut sekali lagi memberikan pujian kepada mereka karena telah menyelesaikan tugas kedua mereka. Martin pun bertanya kepada pasangan kembar itu untuk siapa mereka sebenarnya bekerja. Pasangan kembar tersebut menjawab bahwa mereka bekerja untuk seseorang bernama Evo. Su dan Martin menjadi penasaran dan bertanya-tanya tentang identitas Evo. Tetapi pasangan kembar enggan memberikan informasi lebih lanjut. Kemudian Su pergi ke warteg dan menghubungi bosnya, Tommy. Di sana Su menanyakan kepada Tommy siapa sebenarnya sosok Evo. Tommy menjelaskan bahwa Evo adalah adik dari Barbosa. Dijelaskan dalam sequel film sebelumnya bahwa Barbosa merupakan seorang mafia yang pernah menjebak Su, Martin, dan Tommy. Namun Barbosa akhirnya tewas pada akhir cerita itu. Sekarang adik Barbosa yaitu Evo telah mengambil alih. Evo telah menculik Tommy untuk memaksa Su dan Martin untuk mengumpulkan utang-utang dari para mafia yang sebelumnya berhutang pada Barbosa. Dan jika Su ingin menyelamatkan Tommy, maka Su dan Martin harus menyelesaikan tugas sampai beres. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pekerjaan terakhirnya, yaitu menagih seseorang bernama Cyrus. Terlihat di depan markasnya beberapa Harley Davidson terjejer. Tak berselang lama motor-motor itu pergi dari tempat tersebut. Setelah memasuki tempat itu, Martin mengambil senjata sebagai langkah pencegahan. Namun setelah masuk mereka menemukan bahwa tempat itu hanyalah sebuah bengkel motor dan pemiliknya adalah seorang bernama Cyrus. Di sana mereka berinteraksi dengan salah satu pekerja bengkel yang sedang melakukan pekerjaan las. Martin segera meminta pekerjaan tersebut untuk memanggil Cyrus. Tak lama kemudian Cyrus datang dan dengan cepat menyadari bahwa Martin datang untuk menagih hutang. Namun Cyrus memberitahu mereka bahwa dia sebelumnya berhutang pada Barbosa yang kini telah meninggal. Oleh karena itu hutangnya dianggap telah terlunasi. Cyrus menolak untuk memberikan uang kepada Martin dan Su. Tanpa banyak kata-kata, Martin segera mengeluarkan senjata untuk mengancamnya. Namun Cyrus justru tidak terlihat takut dan malah menantang Martin untuk menarik pelatuk senjatanya. Situasi menjadi tegang dan Su tiba-tiba melakukan serangan fisik ke arah Cyrus dengan keras. Dia mengancam bahwa jika Cyrus tidak mau membayar, dia akan menderita akibat tindakan Su. Akhirnya Cyrus yang tidak bisa bertahan lagi memutuskan untuk mengirimkan salah satu pekerjaannya untuk mengambil uang dari dalam. Namun dengan kejutan yang tak terduga, pekerja tersebut malah melarikan diri melalui jendela. Tanpa ragu, Su segera memerintahkan Martin untuk mengejar pekerja tersebut. Mereka terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang berlangsung cukup lama. Martin akhirnya merasa sangat lelah dan naik ke bagian belakang mobil yang lewat. Akhirnya Martin berhasil menangkap si pekerja tersebut dan merebut uangnya kembali. Setelah mendapatkan uang itu, Martin kembali menemui Su. Di sini Cyrus mengungkapkan bahwa jika mereka menyerahkan uang itu kepada Evo, alias adik Barbosa, mereka akan dibunuh tanpa mendapatkan imbalan apapun. Martin sangat terkejut mendengar ini karena ia mulai curiga bahwa Su mungkin telah menjebaknya dengan terlibat dengan Evo, adik Barbosa. Di luar, Su mencoba menjelaskan bahwa dia juga baru mengetahui tentang identitas Evo setelah bertemu pasangan kembar di warteg. Martin mengusulkan agar mereka membawa kabur uang itu dan membaginya dua. Tetapi Su merasa ia memiliki tanggung jawab terhadap Tommy, bosnya, dan ingin menggunakan uang itu untuk menyelamatkan dari cengkraman Evo. Walaupun usianya sudah cukup lanjut, Su akhirnya terlihat kalah dalam pertarungan tersebut. Pada suatu momen, Su berhasil melakukan tendangan ke bagian vital Martin. Namun, Martin juga membalas dengan meninju bagian serupa kepada Su. Kedua pihak merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Sementara itu, saat ketegangan masih tinggi, pasangan kembar kembali turun untuk mengambil uang itu. Dan tampaknya mereka berniat untuk mengakhiri kehidupan Martin dan Su. Namun, Su berhasil merebut senjata dan berhasil mengatasi pasangan kembar itu. Setelah kejadian tersebut, Martin akhirnya mengalah dan memberikan uang tersebut kepada Su. Dia kemudian bergegas pergi meninggalkan Su sendirian. Martin memiliki tujuan untuk mendatangi Evo dan menyelamatkan Tommy, bosnya. Setibanya di sana, Su berusaha bernegosiasi dengan Evo untuk melepaskan Tommy dengan imbalan semua uang yang mereka punya.
Namun Evo menolak tawaran tersebut karena ia ingin membalas dendam atas kematian saudaranya, yaitu Barbossa. Saat situasi tegang, Su menodongkan pistol pada salah satu anak buah Evo. Sayangnya, sebelum ia bisa mengambil tindakan lebih lanjut, ia diserang dan disetrum oleh anak buah itu. Akibatnya baik Tommy maupun Su terjebak dalam ancaman penyiksaan yang mengerikan yang dapat berujung pada kematian. Tiba-tiba Martin muncul untuk menyelamatkan Su dan Tommy. Dalam kekacauan itu, Tommy akhirnya tewas oleh tangan Evo. Namun tak lama setelah itu, Eva juga tewas dalam konfrontasi dengan Su. Setelah pertarungan berakhir, Martin membawa Su keluar dari tempat itu. Mereka menemukan bahwa Malris telah menunggu mereka. Terungkap bahwa saat Su pergi menemui Evo, Martin telah menjalin kesepakatan dengan Malris. Kesepakatan tersebut mengenai pembagian 2 dari semua uang yang mereka kumpulkan. Lantas, setelah beberapa waktu di akhir film terlihat prosesi pemakaman Tommy. Setelah upacara tersebut, Martin dan Su sempat mengobrol. Martin mengungkapkan bahwa ada seseorang yang mengajak mereka berdua untuk kembali ke dunia pekerjaan. Su dengan mantap menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun. Ketika Martin hendak pergi, dia melihat mobil mewah yang dimiliki Martin. Saat melihat mobil itu, Su tiba-tiba berubah pikiran. Dia menyatakan bahwa dia bersedia kembali bekerja lagi. Tetapi dengan satu syarat, yakni asal bersama dengan mobil mewah tersebut. Dan ya, film pun tamat.